Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para habaib, wabil khusus Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah, Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Abdul Bar, Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Saiful Islam, Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Ainul Yakin beserta segenap para pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Jamiah Sahibul Bait Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang kami hormati dan kami muliakan, segenap para habaib, para alim ulama, wabil khusus ashabul fadilah Hadratul Mukarram Kiai Haji Humaidi dari Pasuruan, wabil khusus Hadratul Mukarram Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Muhammad Ba'ali, berikut segenap para habaib yang hadir di majlis yang penuh barakah ini yang kami muliakan. Hadirin para undangan yang berbahagia, marilah senantiasa pada acara Walimatul Urus malam hari ini dengan memohon doa kepada para hadirin sekalian, senantiasa Gus Haji Muhammad Hasan Maulana yang kerap kali kita panggil dengan Gus Digu, putra dari Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Saiful Islam, yang telah akdun nikah dengan Ning Afifah Hasanah atau Ning Syifa binti Kiai Haji Muhammad Hasan Ainul Yakin, yang telah akad nikahnya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Safar 1433 Hijriah atau tanggal 29 Desember 2011 Masehi di kediaman Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf Pasuruan. Bahkan beliau Hadratul Mukarram Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf berkenan untuk mengakadnya sendiri. Harapan senantiasa akdun nikah yang telah dilaksanakan senantiasa dijadikan akdun yang mubarak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedua mempelai senantiasa dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga diberi keturunan yang salihin dan salihat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Hadratul Mukarram Al-Habib Haji Assegaf. Waktu dihaturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها
لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sanna lana nikah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala jami'il mahamid man bihi tufarrajul kurub wa tukshafu syada'id sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya hayyu ya qayyum ya wahid. Amma ba'd, para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat yang sangat kami muliakan dan kami cintai. Wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan, ada Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah, Kiai Haji Hasan Abdul Bar, Kiai Haji Hasan Saiful Islam, dan Sohibul Bait Kiai Haji Hasan Ainul Yakin, dan yang berbicara di depan sampean Habib Hasan juga. Jadi enggak boleh bicara di sini kecuali namanya Hasan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ustadz kita yang kami sayangi dan kami cintai dari Pasuruan, Ustadz Humaydi, mudah-mudahan Allah memberi panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Hadirin para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengar Al-Habib Hadi As-Sagaf membacakan satu dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pesan dari Allah untuk kita wahai orang Islam, wasiat dari Allah untuk kita yang mengaku beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam ayat ini orang-orang yang beriman. Sehingga ayat ini adalah ayat untuk kita. Allah Jalla Jalaluh berbicara dan memanggil kita. Masya Allah. Alangkah mulianya umat Muhammad. Alangkah agungnya kita, hamba yang hina, yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa dan berlumuran dosa. Allah Ta'ala fi'ula, dat yang maha agung, maha kaya, maha hebat, berbicara kepada kita dan memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Wasiat dari Allah bagi kita orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kamu, jadi kita masing-masing. Wa ahlikum,
dan jagalah keluarga kamu. Keluarga bagi seorang ayah adalah anak-anak dan istri. Bagi ustadz maka termasuk dalam keluarga para santrinya. Bagi kiai tambah lagi santri yang tinggal di dalamnya. Bagi kepala desa maka masyarakat desa. Bagi bupati maka masyarakat yang ada di kabupaten dan seterusnya. Ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan jaga keluargamu, anak dan istrimu dari apa ya Allah? Harus kita jaga dari apa mereka? Dari kemiskinan. Kita jaga dari apa? Dari penyakit. Banyak orang tua menjaga istri dan anak-anaknya dalam banyak hal. Ada yang konsentrasi menjaga kesehatan si anak, sehingga anaknya diberikan vitamin bagus, sehingga anaknya dijaga makanannya bagus. Istrinya dijaga dari penyakit, dijaga dari hal-hal yang jelek. Setiap minggu diprogramkan uang untuk ke salon, dijaga supaya tetap cantik, supaya tetap muda, terutama yang nggak berani kawin lagi ini. Jadi harus fresh terus ini istri, harus tampil cakep terus, dijaga. Seminggu sekali ke salon, ada mandi susu, ada program mandi madu, terakhir dirubung semut nanti. Dijaga banyak hal. Ada yang konsentrasi menjaga pendidikan. Dijaga pendidikan si anak, dikontrol terus. Mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, fakultasnya, S1-nya, S2-nya, akhirnya S dawet, S dundung. Bagus, silahkan, gak ada masalah. Ada yang menjaga bagi orang olahragawan, dijaga, yang ahli voli dijaga latihannya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang diperintahkan oleh Allah, yang wajib bagi orang mukmin, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga istrimu, jaga anak-anakmu, jangan sampai masuk neraka. Ini yang disuruh oleh Allah. Yang lain terserah. Kau kepingin apa bebas. Selama tidak ada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau jadi orang paling pintar sedunia, monggo. Mau jadi orang paling pangkat sedunia, silahkan. Mau jadi orang paling kuat, silahkan. Jadi orang paling kaya, silahkan. Tapi ingat, jangan sampai akhir-akhirnya masuk neraka. Kalau akhirnya masuk neraka, maka semuanya itu tidak ada manfaatnya. Allah berwasiat kepada kita untuk menjaga anak-anak kita dan istri kita dari neraka. Neraka itu apa sih? Bagaimana cara kita menjaga neraka? Kata Habib Taufik, gurunya mempelai putri ini. Bukan berarti kita harus sedia pemadam kebakaran di rumah supaya selamat dari neraka. Bukan harus kita siap-siap untuk peralatan supaya kebal dari api. Artinya jaga dari neraka itu, jaga jangan sampai bermaksiat. Karena maksiat itulah yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka Allah. Maksiat sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-maksiyatu baridul kufri. Maksiat demi maksiat akan menjerumuskan orang ke kekufuran dan akhirnya ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, akhina dan guru kita Kiai Haji Hasan Ainul Yakin dan Kiai Haji Hasan Saiful Islam
telah menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anaknya mulai kecil dijaga dari neraka, ditaruh di pondok pesantren, dididik oleh pendidikan agama, dipilihkan guru yang istimewa untuk mendidik anaknya. Yang Kiai Haji Hasan Saiful Islam setelah belajar di negeri kita ini dilanjutkan ke Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki alaihi ridwanullah. Pulang membawa ilmu, membawa barokah, salah ganteng ki alim. Apa boleh alim nikah kala abahnya jenggotnya itu. Mudah-mudahan nikahnya enggak kalah juga. Kakak ya? Hah? Masya Allah. Si Tandi jenggot menang. Allahumma salli ala Muhammad. Pulang membawa ilmu yang barakah. Kiai Haji Hasan Ainul Yakin, putrinya dididik di pondok pesantren yang bagus, ditaruh di Habib Taufik, dikenalkan kepada Allah dan Rasul, dijadikan perempuan yang salehah, yang menutup auratnya, yang hishmah, afifah, seperti namanya siapa tadi? Afifatul Hasanah, perempuan afifah. Siapa perempuan afifah? Perempuan yang menjaga kehormatannya demi ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Afifah, mulia, enggak sembarangan ketemu orang laki, enggak sembarangan membuka aurat. Inilah perempuan seperti yang dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang putri beliau yang tercinta Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Tidak ada perempuan yang suci seperti Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak terlihat auratnya kepada siapapun. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pertanyaan, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ma khairun lil mar'ah?" Kata Nabi, "Wahai sahabat, yang paling bagus untuk perempuan itu apa?" Ini kita lihat, Nabi memuji perempuan. Nabi ingin istri dan anak-anak kita seperti itu. Sehingga Nabi melemparkan pertanyaan. Untuk apa? Untuk supaya kita dengar apa yang diingini Rasul untuk anak dan istri kita. Apa yang paling bagus untuk perempuan? Sahabat gak ada yang bisa menjawab. Apa paling bagus perempuan itu yang banyak sholat? Apa yang paling bagus perempuan itu yang banyak baca Quran? Apa yang paling bagus perempuan itu yang ahli ceramah? Atau gimana? Atau yang pangkat? Atau yang pinter? Atau yang kaya? Yang bisa dandan terus? Atau yang bisa joget? Apa yang paling bagus untuk perempuan? Sahabat enggak ada yang bisa jawab. Termasuk Ali bin Abi Thalib hadir di situ. Setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, Fatimah putri Nabi kalau suaminya pulang dari majelis Nabi Muhammad, yang ditanya pertama, ilmu Pak. Tadi Nabi bersabda apa? Ada ayat Al-Quran apa yang turun? Ilmu apa yang dibahas? Pelajaran apa yang kau dapat? Itulah para istri-istri sahabat alaihim ridwanullah wa alaihim ridwanullah. Seperti istri kita Pak, pulang dari pengajian Gus Nunung, perkataannya apa? Yang ditanya enggak ilmunya, gimana sholawatan di sana. Habib Abdurrahman tadi khusyuk, gimana sholawatannya, maulidnya, perkataannya apa? Montak meloh nyam ngeranyam. Fatimah tanya, apa tadi yang terjadi di majlis Nabi Muhammad, wahai Ali, wahai suamiku? Maka Ali menjawab, Fatimah, kali ini Nabi bertanya pertanyaan dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjawab. Waduh, termasuk kamu wahai Ali, termasuk saya. Padahal Ali dikatakan, Nabi bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya ini kotanya ilmu dan pintunya itu Ali bin Abi Thalib.
Wahai suamiku, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan itu ke Abah. Silakan. Berangkat Fatimah ke rumah abahnya. Seperti biasanya ketika Nabi mendengar Fatimah mengetuk pintu, ketukan pintu Fatimah ada khas tersendiri. Bangun Rasulullah, membukakan pintu putri yang sangat beliau cintai, dipeluk Fatimah, dicium kening Fatimah, didudukkan di tempat duduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa putri satu ini ya, lain daripada yang lain. Fatimah berkata, "Ya Abah, kata suamiku Ali tadi Anda bertanya tentang kepada sahabat dan tidak ada yang bisa jawab." Apa itu wahai Fatimah? Pertanyaanmu wahai Abah, ma khairun lil mar'ah? Apa yang paling bagus untuk perempuan? Benar Fatimah, dan tidak ada satu pun yang menjawab. Bolehkah saya berjawab wahai Abah? Silahkan. Khairun lil mar'ah an la yaraha rajulun wala tara rajulan. Paling bagus bagi perempuan itu perempuan yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Masya Allah. Ini perempuan yang paling baik menurut versi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang paling istimewa, perempuan yang terpuji, perempuan yang agung, perempuan yang akan masuk surga Allah dan mendapatkan ridha Allah, yang tidak pernah melihat laki-laki dan dilihat oleh laki-laki. Allahumma shalli ala Muhammad. Dipeluk oleh Nabi sekali lagi dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.